warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, nama saya Sinta Nuria. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Langsung saja ke penjelasannya untuk mempersingkat waktu. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan replikasi DNA. DNA adalah materi herediter di dalam sel dan dalam bentuk urutan kode dari amina heterosiklik. Manusia biasanya memiliki 46 untai DNA. Mereka dikenal sebagai kromosom. Gen adalah daerah tertentu pada setiap kromosom yang berisi informasi turun-menurun. Replikasi DNA adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA adalah proses biologis yang terjadi pada semua organisme hidup. Replikasi DNA merupakan dasar untuk pewarisan DNA, terbuat dari dua helai dan setiap helai sel induk bertindak sebagai template untuk produksi untai komplementer. Proses ini dikenal sebagai replikasi semi konservatif DNA. Struktur dasar dan basa DNA. Kita ketahui bahwa struktur DNA merupakan double helix yang terdiri dari dua untai rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Struktur dasar tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Adapun untuk susunan komplementer dari basa DNA terdiri dari pasangan satu basa purin dengan satu basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pada RNA, timin diganti oleh urasil. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Proses replikasi DNA. Setiap helai memiliki ujung dan akhir 3, 5. Dua helai ini berjalan berlawanan arah menentukan bagaimana masing-masing untai replikasi DNA. Langkah pertama replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Enzim ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase dan masih dalam pembentukan replikasi garpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Proses dimulai dengan enzim yang disebut primase. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA primer. Proses ini menandai titik awal untuk membangun untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerasi mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai baru DNA terkemuka untai dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu per satu di 5 ke 3 arah untai lainnya. Untai tertinggal tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus karena berlawanan arah DNA polimerasi. Karena itu hanya dapat membuat alur ini. Dalam serangkaian potongan kecil disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang kembali. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim oxonukleus menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhirnya, segel ligase DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama untai dilestarikan DNA dan satu yang baru. Lalu yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang transkripsi DNA. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA.
terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA, DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, dan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari satu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua, elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3 RNA. Transkripsi membawa informasi yang mana dari untaian DNA non-template atau coding. Yang ketiga, terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah transkripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Lalu yang ketiga, saya akan sedikit menjelaskan tentang translasi DNA. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, adenin, urasil, sitosin, dan guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik, dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua, elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini dimulai terus-menerus saat kodon baru dibaca, dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga, terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun suaranya bising, mohon maaf ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.